Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges. Dadah dulu ya, dadah. Wah, ini aku mau menerangkan tentang kolam di belakangku ini. Ini kenapa kok menghasilkan maru-maru yang ciamik Pak Ges dibandingkan kolam-kolam yang lain. Padahal kolam yang lain lebih luas, lebih airnya mengalir. Tapi ini nggak mengalir, kenapa kok jadi ciamik gitu loh, menghasilkan maru-maru yang bagus. Rata-rata lah 70% misalnya naruh maru sekian banyak gitu 70% itu bagus. Kenapa? Tak otak-atik mikir, oh ternyata ini pengaruhnya. Makanya mau ku share pengalaman ini biar mana tahu berguna ya buat saudaraku semua ini ya. Untuk memperlancar omongan kita semua, biar dilancarkan omongan ya, kita ngopi sejenak dalam video ini. Oh ya, kemarin ada yang komen, Pak Ges, nggak usah pakai kalau nyeruput kopi gitu ya. Coba Pak ya. Kurang keren. Kurang keren ya. Rasanya kurang keren. Ada yang ganjel gitu loh. Enak gitu loh. Gitu mantap gitu loh. Walaupun sama tetap enak lah. Oke, langsung tak jelasin kenapa kolam ini menghasilkan maru yang bagus. Kemarin habis tak kuras nih Pak Ges. Oke Pak Ges, tak terangin ya, kenapa kolam ini menghasilkan maru-maru yang bagus-bagus, bunganya terus apa kepatol Pak Ges. Lihat ya. Mau tenggelam. Terus mutiara-mutiaranya bagus. Kenapa? Wah, padahal ini nggak ngalir. Ini nggak ngalir Pak Ges kolamnya. Corone apa ya? Peceren gitu loh. Bahasa Indonesianya peceren itu apa ya? Tempat penampungan air lah gitu intinya. Kenapa kok penampungan air? Nah, ini yang pralon ini. Yang ini untuk cuci piring. Terus yang pralon satunya itu untuk kamar mandi. Ini septic tank. Terus sumbernya air ya dari hujan sama air kamar mandi sama cucian piring. Terus apa sih makanannya? Nah, sebelum ikan tak masukin sini Pak Ges, sebelum ikan tak masukin sini, ini tak kasih pakan-pakan hidup kayak sepat, terus wader jenis-jenis ikan kecil yang jelas bukan ikan predator. Tak masukin situ, tak masukin sini, terus otomatis seiring berkembangnya cana maru itu cana marunya kita masukin. Maksudnya biasa seiring berkembangnya waktu. Ikan-ikan itu kalau bisa beranak dulu, baru cana marunya masukin. Otomatis kan ikannya udah berkembang, jadi sampai panen pun nggak dikasih makan. Terus selain dikasih makan ikan-ikan tadi, ikan alami atau udang juga tak masukin juga. Terus dia memakan keong Pak Ges. Keong. Tuh lihat telur keongnya, karena di sini ada keong. Tuh merah itu merah pink muda itu loh. Merah muda itu adalah telur keong Pak Ges. Telur keong. Ini ada keongnya ini. Itu keong juga itu. Tak telunjuk itu loh. Tak tunjuk itu Pak Ges. Tuh. Itu keong itu. Itu keong. Selain keong makanannya serangga, contohnya capung. Mana capungnya? Nah ini capung nih yang mebur-mebur. Capung otomatis kalau capung
melihat kondisi air, pasti dia pengen bertelur dan meletakkan telurnya di pinggir-pinggiran atau di tanaman yang ada di pinggir, di bawah, di atas permukaan air Pak guys, capung itu. Jadi set dimplok sama maru. Selain capung, ada lagi pakanannya, serangga, entah apa-apa, pokoknya serangga lah Pak guys. Anak capung pun dimakan, anak capung itu pun dimakan sama cana maru. Buktinya ini ya, kemarin waktu habis panen kan tak deleh di bok Pak guys. Itu ada kulit serangga dimuntahkan, maksudnya dimuntahkan Pak guys. Ada ikan, ada tulang ikan juga, ada tulang, entah tulang burung, entah tulang apa nggak tahu, pokoknya dimuntahkan. Kalau baru dapat misalnya dari alam gitu kan, taruh di ember, itu pasti dimuntahkan. Atau misalnya punya ikan di akuarium, habis dikasih makan kan kenyang, terus dibungkus plastik, pakannya pasti dimuntahkan karena tidak nyaman. Maka bukti-bukti keluarnya makanan ini, yang kulihat ini ya jadi pembuktian juga bahwasanya cana maru bagus itu ternyata pakanannya campur alami, kayak di alam gitu loh Pak guys. Ini campur aduk, mau apapun dimakan ini, mau sisa makanan dapur, tulang belulang pun dimakan sama cana maru. Terus selain itu yang terpenting adalah ada, ini catat Pak guys, ada yang terpenting, ada jenis mikroalga atau alga yang kecil, itu namanya spirulina. Itu sangat bagus banget untuk ikan hias yang memerlukan warna yang keren. Spirulina ya, ini spirulina Pak guys, kehijauan. Kenapa kok ini airnya agak kehijauan? Itu karena ada spirulinanya. Kalau air bening malah nggak ada spirulina. Spirulina kandungannya banyak banget, bisa dikonsumsi untuk manusia juga. Silahkan cek di Google Pak guys, klik spirulina, itu malah kandungannya banyak banget, vitamin A, B, pokoknya berbagai vitamin dan protein yang tinggi itu ada terkandung di dalam spirulina. Misalnya cana maru tinggal di sini yang banyak spirulina, dia nguap aja atau ambekan atau bernapas, dia udah spirulinanya udah masuk ke dalam tubuh. Lawang dia hidup di spirulina gitu loh, paham ya maksudnya ya? Misalnya dia nguap atau ngobrol kan cangkemnya buka-buka Pak guys, apa mulutnya kan gini-gini gitu loh. Kalau ngobrol sama temennya otomatis ya apa, spirulinanya masuk. Jadi ya pantas saja cana maru di sini sama kolam besar. Kalau sama kolam yang ngalir di tempatku, di kolamku yang lain, itu paling bagus di sini Pak guys. Walaupun kolamku banyak, tapi ku tes mana yang paling bagus di sini, cana maru yang bagus. Jadi ya mantap juga. Jadi ini mau tak isi bibit lagi nih Pak guys rencana, karena ketagihan di sini marunya hasilnya bagus. Tapi ya ingat, carilah bibit maru yang bagus. Soalnya kan setiap daerah beda-beda. Walaupun sama-sama Rio Pak guys, sama-sama Rio, setiap daerah itu marunya coraknya beda-beda. Gitu ceritanya gitu. Ada spirulinanya yang terpenting itu. Terus yang jelas ya makannya apapun dimakan campur kayak di alam, jadi lebih keren, mantep menurut aku. Sampai sini paham ya Pak guys ya? Bagi yang kurang paham ya silahkan komentar. Yang jelas rahasianya adalah di kolam yang ada spirulinanya, sama makannya itu campur aduk Pak guys. Protein banyak, ini itu kandungannya kita kan nggak tahu. Yang tahu itu hewan itu sendiri Pak guys. Corone kita manusia pengen makan sesuatu kan, oh itu kandungannya itu, makanya kita makan. Tahu, sama kayak maru makan sesuatu, makan capung, wah berarti capung ada kandungan sesuatu yang berguna di dalam tubuhnya. Misalnya makan keong, ada sesuatu yang terkandung di dalam keong yang bagus untuk tubuhnya. Jadi
ya cuman dia yang tahu. Seandainya bisa diinterogasi ya Pak Ges ya, Cana Maru bisa diajak ngobrol ini itu, jadi ya semuanya pada ngerti tahu. Nah, ini Cana Maru nggak bisa ngobrol loh. Jadi menurutku ini, menurut ya, masih belum terpatenkan menurutnya ini. Jadi menurutku ya kayak di alam Pak Ges, makanan ya campur aduk begitu, apalagi di hutan banyak pilihannya gitu Pak Ges. Oke, gitu aja Pak Ges ya. Sampai sini udah paham ya. Bagi yang nggak paham komentar lagi. Tadi udah unsur komentar. Bagi yang nggak paham ya komentar lagi. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat terus berguna untuk semua, berkah lah intinya. Nggak usah diumpet-umpetin punya sesuatu. Jadi semuanya biar berkah, berguna untuk semuanya. Terima kasih yang udah menonton. Semoga yang nonton sehat, rezeki lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.